Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Rizka Indonesia dari kelas 1A Fakultas Pendidikan Agama Islam. Baik, di sini saya akan menjelaskan materi tentang perintah untuk bersatu untuk kebesaran peradaban Islam sesuai dengan Al-Quran, hadis, serta sirah nabawiyah. Persatuan termasuk dari Maqasid al-Syariah, tujuan syariat. Yang paling penting dalam Islam, semua umat manusia yang hidup di bumi adalah satu. Tidak perbedaan di antaranya selain ketakwaannya kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dalam Al-Quran, tidak ada ayat khusus yang membahas tentang persatuan, namun ada beberapa ayat yang berkaitan dengan persatuan seperti Al-Quran Surat An-Nisa ayat 1, yang artinya, "Hai sekalian manusia, bertakwalah kepada Tuhanmu, yang telah menciptakan kamu dari seorang diri, dan daripadanya Allah menciptakan istrinya, dan daripada keduanya Allah memperkembangbiakan laki-laki dan perempuan yang banyak, dan bertakwalah kepada Allah yang dengan mempergunakan namanya kamu saling meminta satu sama lain, dan peliharalah hubungan silaturahmi, sesungguhnya Allah selalu menjaga dan mengawasi kamu." Ayat ini menggunakan kata panggilan an-nas yang artinya manusia. Apa yang terkandung dalam agama ini sebenarnya sudah tertuang dalam bahasa moral dan aturan hukum negara, khususnya bangsa Indonesia. Jika hal ini disandari oleh seluruh umat beragama di Indonesia, maka tidak sulit membangun peradaban Indonesia yang bermoral dan berkarakter, karena karakter bangsa Indonesia yang majemuk. Hubungan antara sesama muslim terkait erat dengan faktor keimanan. Dalam banyak ayat Al-Quran dan hadis Nabi SAW, Islam mengajarkan umat Islam untuk saling menolong dan berupaya menghindari permusuhan dan perselisihan. Hubungan sesama muslim tidak hanya berlandaskan hubungan keluarga, kerabat, pekerjaan, dan alasan lainnya, akan tetapi keimanan menjadi landasan yang kuat yang dapat mengikat hubungan persaudaraan tersebut adalah iman, sebagaimana tercermin dalam hadis di bawah ini. Bismillahirrahmanirrahim. An Abi Musa qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, al-mu'minu lil mu'mini kal bunyani yashuddu ba'duhu ba'dan. Dari Abu Musa radhiyallahu anhu, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, seorang mukmin bagi mukmin lainnya ibarat sebuah bangunan yang menguatkan antara satu dan lainnya. Hadis riwayat Bukhari Muslim. Masyarakat yang kokoh harus dibangun atas dasar saling tolong-menolong dan kerjasamanya. Persatuan umat yang sesungguhnya tidak tercipta karena uang atau koalisi kekuasaan, tetapi persatuan umat lahir dari kekuatan ukhuwah yang dilandasi keimanan, sedangkan ukhuwah itu sendiri bergantung pada gerakan hati dan semangat yang sama dari umat Islam. Nabi Muhammad SAW membangun ukhuwah umat Islam yang pertama kali dan paling berhasil. Nabi Muhammad SAW bukan hanya melainkan juga utusan Allah atau pembawa risalah yang ajaran-ajaran perkataan dan perbuatannya wajib diikuti oleh setiap muslim. Menurut para ahli sejarah yang meneliti sirah nabawiyah, sekurang-kurangnya terdapat 4 pilar kekuatan masyarakat dan negara yang dibangun dan diwariskan oleh Nabi 15 abad yang lampau. Pertama, kekuatan akidah dan ibadah. Yang kedua, kekuatan ekonomi. Yang ketiga, kekuatan sosial. Yang keempat, kekuatan politik. Mungkin segitu saja yang bisa saya sampaikan dalam materi kali ini. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.